Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalam ala tammani al-akmalan, ala al-mab'uthi rahmatil alamin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal di majelis ilmu, majelis zikir yang merupakan ibadah sunnah terbaik akhir zaman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita pemahaman yang lurus yang berujung kepada amal yang saleh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masuk kepada materi kajian, yaitu pembahasan hadis yang ke-27 dari hadis hadis arba'in, dan hadis ini adalah hadis dua orang sahabat, yaitu hadis Nawas bin Sim'an atau Bisam bin Sam'an, dan juga hadis Wabisah bin Ma'bad. Kedua hadis ini berbicara tentang kebaikan dan dosa. Jadi kebaikan dan dosa, yaitu albir wal itham. Kata bir itu sebetulnya mencakup semua kebaikan, atau berarti kebaikan yang banyak. Adapun kata itham maknanya adalah perbuatan dosa, yaitu semua perbuatan yang diharamkan Allah disebut dengan itham atau keburukan. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan kata albir beriringan dengan takwa, sebagaimana dalam surah Al-Maidah, di sana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya. Maka dia kasusnya seperti Islam dengan iman. Islam dengan iman. Kata bir artinya menjalankan perintah. Perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Takwa artinya meninggalkan larangan. Tapi kalau dipisahkan kata takwa dan bir, maka artinya sama. Bir yaitu takwa, takwa adalah bir. Semua kebaikan, yaitu berupa perintah yang dijalankan, perintah Allah yang dijalankan, dan larangan yang ditinggalkan. Begitu. Nah, karena di sana, di Al-Maidah, Allah menyebutkan al-birru wat taqwa dan al-ithm wal udwan, berarti di sini berarti apa? Albir artinya menjalankan perintah Allah, wal itsm artinya meninggalkan larangan Allah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan tentang kebaikan yang hakiki, kebaikan yang natural, dan keburukan yang alami, natural, tidak dibuat-buat. Mari kita simak hadisnya. Pertama hadis Nawas bin Sam'an atau Bisim'an
radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru, yaitu kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Kebajikan itu, ingat, albir itu artinya kebaikan yang banyak. Jadi kalau orang dikatakan, makanya seorang anak yang berbakti kepada orang tua, yang banyak berbuat baik kepada orang tua disebut birru walidain. Al-barru lil walidain. Karena dia banyak berbuat baik. Jadi orang yang banyak kebaikannya disebut al-bar. Jadi al-birru artinya orang yang banyak kebaikannya. Jadi kebaikan yang banyak. Al-birru, kebaikan yang banyak itu adalah akhlak yang baik. Wal itsmu, dosa ya, yang sesungguhnya adalah apa yang menimbulkan keraguan di dalam dirimu, di dalam hatimu. Dan kamu tidak ingin dilihat, ya, apa yang kamu lakukan itu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Ini hadis yang sekali Imam Muslim. Kemudian ya, hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Dia berkata, qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm. Qultu na'am. Qal istabti qalbak. Al-birru matma'anna ilaihi an-nafsu al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Wal ithmu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas wa abtuk. Kata Wabisah, saya datang ke Rasulullah. Saya mendatangi Rasulullah, lalu sebelum saya bicara, lalu Nabi lebih dahulu yang berbicara kepada saya. Jita tas'alul birri wal itsm, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan? Lalu Wabisah menjawab, betul ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, istabdi qalbak. Kalau kamu ingin bertanya tentang kebaikan dan keburukan, tanya saja sama hatimu. Karena kebaikan itu yang menimbulkan ketenangan di dalam hati. Yang menimbulkan ketenangan di dalam hati dan jiwa. Sementara keburukan itu atau dosa itu yang menimbulkan kegelisahan di dalam dirimu. Yang menimbulkan kegelisahan dan kebimbangan di dalam dirimu dan dadamu. Walaupun banyak orang mengatakan, ya, begini dan begitu. Walaupun banyak orang yang mengatakan itu baik-baik saja. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang tidak baik, pasti akan menimbulkan kegelisahan dan kebimbangan. Baik, para jamaah sekalian. Kita jelaskan hadis yang mulia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat penting dan banyak. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan bahwa orang itu dinilai baik atau tidak dari sesuatu yang dominan yang ada padanya.
sesuatu yang dominan yang ada padanya. Kalau dia dominan baik, maka dia dinilai baik. Kalau dominan buruk, lebih banyak keburukannya, maka dikatakan buruk. Itu penilaian kita terhadap seorang secara zahir. Jadi kita menilai apa yang nampak, apa yang terlihat. Apa yang terlihat kebanyakan dari orang itu apa? Baik, maka dia adalah seorang bar. Kalau dia lebih banyak buruknya, lebih banyak keburukannya, maka dia asin. Jadi kita harus objektif dalam menilai seorang, melihat kepada apa yang dominan pada dirinya. Ya. Adapun kekurangannya, kita harus banyak memaklumi, memaafkan. Jadi jangan pernah kita ya berbuat zalim, menilai seorang yang banyak kebaikannya, lalu dia satu kesalahannya, lalu kita anggap dia orang baik, orang tidak baik. Satu kesalahannya membuat dia sama sekali tidak ada harga dirinya, sama sekali tidak ada kebaikannya. Itu zalim. Atau begini, dia ini orang banyak keburukannya. Keburukannya banyak. Baik keburukan di mata Allah, ya, atau keburukan bagi orang lain. Tapi ada satu yang diuntungkan. Satu orang, dua orang diuntungkan oleh dia. Dia tidak merugikan. Tapi kebanyakan orang merasa terzalimi. Dia juga buruk dari sisi hak Allah. Dia tidak bertauhid, dia banyak berbuat syirik. Dia mengabaikan hidupnya jauh dari tuntunan Nabi SAW dan sunnahnya. Lalu beberapa orang itu yang tidak merasa dirugikan, dia mengatakan, ini orang baik, ini orang Masya Allah. Kita bilang, Anda zalim. Orang yang nilai baik itu, yang banyak kebaikannya. Karena satu dua. Dan orang yang buruk itu, yang lebih banyak buruknya. Begitu cara menilai seorang para jamaah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW ingin mendudukkan makna albir itu sendiri. Orang yang baik itu, kata Nabi SAW. Jadi kita tidak melepas ya pengertian kebaikan, pengertian baik itu kepada manusia. Di sini Nabi mengambil alih. Dan kalau sudah Nabi jelaskan, maka kita harus merujuk kepada Rasulullah SAW. Tidak lagi kita miliki domain. Tidak lagi kita miliki kewenangan untuk menilai orang itu baik atau tidak. Apa tolak ukurnya? Nabi SAW mengatakan, tolak ukur menilai seorang itu baik adalah husnul khuluq. Dia berakhlak baik. Dia berakhlak baik. Jadi kalau ada manusia menilai orang lain baik, tapi tidak dengan parameter Rasul, tapi tidak merujuk kepada tolak ukur Rasulullah SAW dalam menilai kebaikan dan keburukan, maka tidak objektif. Bagaimana mungkin kita menilai sesuatu yang berbeda dengan penilaian Rasulullah SAW? Sementara Rasul SAW menilai dengan wahyu. Apa yang Rasul katakan itu semua berasal dari wahyu. Berarti Nabi SAW menjelaskan makna albir, kebaikan itu sudah mendapatkan arahan dan bimbingan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan kita harus terima itu. Bahwa orang yang baik itu adalah orang yang berakhlak mulia. Ini tidak bisa dirubah. Sudah baku. Albirru husnul khuluq. Orang yang baik itu adalah orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya, kita harus mengerti lebih jauh. Apa yang dimaksud dengan akhlak mulia?
Lagi-lagi tidak boleh kita mengembalikan pengertian akhlak mulia kepada manusia. Kepada manusia. Karena dari intisari dalil, maka para ulama menyimpulkan ya bahwa akhlak mulia itu adalah akhlak yang mengandung 4 variabel. Ada 4 variabel akhlak yang mulia. Pertama, sebelum kita bahas tentang 4 variabel akhlak mulia, kita bagi dulu akhlak. Akhlak yang mulia itu ada 2 macam. Husnul khuluq ma'allah wa husnul khuluq ma'an nas. Yang pertama, akhlak yang mulia bersama Allah. Akhlak yang mulia dengan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita berakhlak mulia dengan Allah? Kita harus berakhlak mulia ya, dengan Allah atau terhadap Allah Jalla wa'ala. Para jemaah sekalian, akhlak mulia kita terhadap Allah atau kepada Allah, kita berakhlak kepada Allah, ada 2 macam. Yang pertama, fi ahkamihi syar'iyyah. Kita harus berakhlak mulia kepada Allah ya, terhadap hukumnya yang syar'i. Hukum Allah yang syar'i, tauhid, sunnah, perintah, semua perintah Allah Jalla wa'ala, dari salat sampai jihad. Semua larangan Allah, dari syirik sampai hal yang dilarang, paling kecil. Bagaimana sikap kita terhadap syariat Allah, hukum Allah yang syar'i? Menerima dan ridha kepada seluruh syariat Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, aku ridha Islam sebagai agamaku. Ini maknanya apa? Menerima dan ridha seluruh syariat Allah. La yakunu fi anfusina haraj. Wa la yadhiqu biha dzar'a. Jadi kita tidak pernah benci terhadap syariat Allah. Tidak ada satupun syariat Allah yang kita benci. Kalau kita, Anda, saya benci pada salah satu syariat Allah, berarti kita tidak punya akhlak kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Membenci hijab misalnya. Membenci jenggot misalnya. Membenci qisas, mengkritisi qisas. Hukum qisas itu adalah hukum yang primitif. Hukum yang tidak berperi kemanusiaan. Hukum yang melanggar HAM. Semua syariat Allah, hukum yang syar'i, apabila kita tolak, kita benci, maka kita tidak punya akhlak dan adab kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ingat, yang meletakkan, yang membuat syariat itu Allah yang maha sempurna. Allah yang maha penyayang, pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Tidak ada alasan, tidak ada alibi bagi seorang hamba untuk menolak syariat Allah yang merupakan kemaslahatan bagi hambanya itu sendiri, di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama. Jadi akhlak baik kita dengan Allah adalah menerima seluruh syariat Allah. Perintahnya kita terima dan siap laksanakan. Larangannya pun kita terima, siap kita tinggalkan. Tanpa membeda-bedakan. Selama itu datang dari Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kami siap mendengar semua perintah Allah dan Rasulnya. Dan kami pun siap untuk melaksanakannya. Yang kedua,
akhlak baik dengan Allah, yaitu menerima takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dengan meyakini semua takdir Allah itu baik. Karena tidak ada takdir Allah yang salah. Tidak ada takdir Allah yang buruk. Pembagian takdir menjadi baik dan buruk oleh Rasul itu beliau sampaikan agar bisa dipahami oleh manusia. Karena manusia tidak semuanya sepakat bahwa kemiskinan itu takdir baik. Bahkan kebanyakan mereka menganggap takdir baik itu kaya, tapi miskin bukan takdir baik, tapi takdir buruk. Tidak semua manusia menerima bahwa sakit itu takdir baik. Kebanyakan manusia menganggap bahwa takdir, ya, bahwa kemiskinan, penyakit itu takdir buruk. Makanya Nabi alaihissalam menyampaikan pembahasan tentang takdir berdasarkan persepsi manusia. Berdasarkan persepsi manusia, apa yang mereka paham. Tapi pada hakikatnya takdir Allah semuanya baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kenapa takdir Allah semuanya baik? Karena takdir Allah Jalla wa'ala mengacu dari 5 hal. Dari 5 hal utama. Tidak ada alasan bagi Allah untuk, ya, tidak ada alasan bagi Allah untuk salah dalam menetapkan takdir hambanya, menetapkan takdir makhluk. Dan tidak ada alasan bagi hambanya untuk menganggap dan menilai bahwa takdir Allah itu buruk. Apa saja 5 itu? Acuan takdir, ilmu Allah yang maha sempurna. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi makhluknya. Rahmatnya. Allah menetapkan takdir dengan rahmat. Apalagi takdir itu berlaku bagi orang beriman. Allahu Akbar. Tidak ada takdir yang ditetapkan oleh Allah bagi orang beriman kecuali yang terbaik karena berdasarkan rahmat. Hikmahnya. Kenapa ada mukmin yang mengalami musibah? Ada hikmah di sana. Supaya Allah menghapus dosanya. Supaya dia ingat Allah. Kalau mukmin tidak diberi musibah, dia tidak ingat Allah. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya taubat. Nikmatnya hijrah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Banyak hikmah di balik musibah. Di balik hal-hal yang menyedihkan bagi diri kita, seorang mukmin, hikmah. Ditambah dunia ini ujian. Jadi tidak bisa kita hanya menginginkan satu warna dalam hidup ini, yaitu kebahagiaan. Tidak bisa. Alam yang hanya memiliki satu warna, yaitu kebahagiaan, hanya akhirat, yaitu di surga. Sementara warna-warni dalam dunia ini, dalam alam ini, pada alam ini ada 3. Warna kebahagiaan, warna kesalahan, warna kesedihan. Dan kita sebagai mukmin harus berbaik sangka kepada Allah. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah, seorang mukmin yang mengalami musibah, seberat apapun, lalu dia tidak ikhlas, tetap Allah beri dia ganjaran. Apa ganjarannya? Allah hapus dosanya. Bayangkan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dia mendapatkan musibah yang berat, mungkin menimpa keluarganya yang meninggal dunia. Sangat berat. Menyayat hati. Menimbulkan depresi yang begitu berat. Kehilangan arah hidup. Tapi Allah menimpakan musibah yang paling berat yang datang dari orang yang kita cintai. Tujuannya ingin apa? Ingin menghapus dosa-dosa kita. Agar kita bahagia di alam barzakh. Terutama di surganya Allah. Jannatun na'im ikhwatal iman. Ya. Kemudian keadilan. Seorang mukmin mengalami musibah bukan karena Allah menakdirkan begitu saja. Ada faktor dosa. Jadi apa alasan kita berburuk sangka pada Allah? Kita sakit itu karena dosa kita. Begitu lemahnya taubat kita, begitu lambatnya istighfar kita. Sehingga kita tidak segera hilangkan sebab-sebab datangnya musibah. Ya ikhwatal iman, dosa itu pengundang musibah. Allah Rabbul Izzati wal Jalal berfirman,
Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpamu adalah karena dosa-dosamu. Kalau tidak ingin diberi musibah berat, banyak bertaubat pada Allah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, Allah tidak serta-merta langsung menghapus dosa hambanya melalui musibah kalau memang hambanya itu banyak dosa. Allah bimbing dia kepada amal saleh, kecuali dia menolak. Bimbing dia kepada amal saleh. Misalnya bimbing dia untuk segera senantiasa menjaga sholat, menjaga ibadahnya, ya, amal saleh. Kemudian juga dia bertaubat pada Allah, beristighfar. Para jemaah, musibah itu penghapus dosa terakhir. Ketika taubat kita lemah, lambat, istighfar kita sangat minim, ya, sangat lemah, amal soleh kita juga sangat memprihatinkan. Maka rahmat Allah hadir di sana. Allah tidak biarkan dosa kita berlarut-larut yang akan mengotori hati, yang menjauhkan kita dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yang membuat kita kehilangan keberkahan. Segera Allah timpakan musibah agar mendapatkan sentuhan rahmat sehingga kita kembali ke Allah dan kita tidak terlena oleh dosa-dosa kita. Betapa rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ikhwatal iman, yang paling membuat hidup ini nikmat bukan materi. Yang paling membuat hidup ini tenang, damai, bukan harta. Yang paling membuat hidup ini terasa nikmat dan bahagia adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, karena hidup kita tidak selalu bahagia. Banyak keadaan yang tidak selalu menyenangkan. Ada hal-hal di mana hal itu sangat berat bagi diri kita. Hadapi semua keadaan, hadapi semua keadaan hidup, cobaan hidup dengan berbaik sangka pada Allah. Makanya kata Allah Jalla wa ala, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bergantung prasangka hambaku. Bagaimana dia berprasangka kepada aku? Kalau dia berprasangka baik kepada aku akan bahagiakan dia. Aku akan muliakan dia. Aku akan berkah hidupnya. Allahu Akbar. Kunci keberkahan berbaik sangka pada Allah. Kunci kekuatan jiwa. Hidup ini ujian. Bukan dengan banyak mengeluh, tapi banyak berdoa dengan dasar berbaik sangka kepada Allah. Orang yang banyak berdoa, dasarnya, landasannya, apakah dia berbaik sangka pada Allah? Tabaraka wa ta'ala. Kemudian kelembutan. Allah lembut. Tidak setiap dosa lalu Allah hukum kita. Wallahi kalau setiap kita berbuat dosa dihukum, binasa kita. Kata Allah Jalla wa'ala, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu. Ya, kalau seandainya Allah siksa manusia, setiap dia berbuat dosa, binasa manusia. Nggak ada yang tersisa di atas muka bumi. Coba diingat-ingat berapa dosa kita, berapa kesalahan kita. Apa Allah hukum langsung? Tidak. Dosa kita sama suami, dosa kita sama istri, dosa kita sama anak, dosa kita sama orang tua. Busuk kita sebetulnya ini. Terlalu banyak dosa-dosa kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sama orang juga banyak bermasalah. Tapi Allah hukum kita. Allah buat kita miskin. Allah buat kita sakit. Enggak juga. Apa itu? Berarti Allah maha lembut. Tidak segera Allah hukum kita. Tidak segera Allah adab kita. Karena begitu banyak dosa. Lihat takdir Allah. Betapa lembutnya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Kemudian apalagi kebaikan. Banyak sekali kebaikan dalam takdir Allah. Ada takdir Allah. Jadi 5 ini, ilmu, rahmat, hikmah, keadilan, kelembutan, yang membuat kita tidak ada alasan untuk berburuk sangka kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu akhlak baik dengan Allah. Menerima hukum Allah syar'i. Seluruh hukum Allah kita terima. Kita ridho menerimanya.
Menerima hukum takdir, hukum qadariyah, hukum qadari, hukum takdir. Semua takdir Allah kita nyatakan baik. Kita tidak pernah menganggap takdir Allah itu buruk. Itu akhlak mulia, akhlak baik bersama Allah. Sekarang akhlak baik dengan manusia. Bagaimana akhlak baik dengan manusia? Ada 4 unsur harus ada pada seorang yang ingin berakhlak dengan manusia, berakhlak baik dengan manusia. Yang pertama, badlun nada, bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang hanya hidup hanya untuk dirinya dan keluarganya, apa dia disebut akhlak lah? Dia nggak pernah bermanfaat. Nggak ada peranannya, nggak ada kontribusinya bagi masyarakat. Apa yang dilakukan? Hanya sibuk untuk dirinya dan keluarganya. Ya ikhwan, alam tasma'u qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak sih dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairukum anfaqul linnas. Sekarang kita punya apa? Ilmu nggak punya. Harta ya nggak begitu banyak. Terus kita mau mati bawa apa? Ibadah belum tentu ibadah kita banyak terima oleh Allah. Lawang ibadah kita banyak nggak khusyuk kok. Banyak ibadah kita nggak ikhlas kok. Banyak ibadah kita yang tidak sesuai dengan contoh Rasul kok. Kok pede sekali kita mati dengan bawa bekal-bekal amal kita. Ya ikhwatal iman. Kebanyakan bekal kita ke akhirat kita, bekal akhirat itu didapat dari pahala musibah, dan kebaikan yang sifatnya memberi kemanfaatan bagi orang lain. Coba dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang apa? Idza mata ibnu Adam min qata amal illa min salat. Idza mata ibnu Adam min qata amal illa min salat. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka nggak ada lagi penambahan pahala. Terputus, terhenti pahala itu. Dia tidak bisa bertambah lagi pahalanya. Sudah, terakhir dia meninggal, ya itulah pahala yang dia kerjakan, terakhir dia masih hidup. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada yang masih bisa membuat dia bertambah pahalanya, terus mengalir walaupun dia di alam barzah, walaupun di alam kubur. Ini memotivasi kita untuk bermanfaat. Ayolah, jangan hidup hanya untuk makan, minum gitu loh. Kita pikirin gitu loh. Bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Apa kata Nabi alaihissalam? Ilmu yang tafa'ubi. Kita punya ilmu bermanfaat bagi orang. Kita punya ilmu bermanfaat bagi orang. Apa saja ilmu itu bisa. Ilmu mengajarkan langsung. Atau medianya. Apa saja yang membuat bertambah ilmu. Bertambah ilmu agama kaum muslimin. Atau sedekah. Yuk. Jariah, sedekah. Ya, sedekah. Pernah nggak sih kita berpikir, ya Allah saya pengen bantu bikin sekolah. Bantu bikin masjid. Bantu bikin pesantren. Pernah nggak sih kita berpikir seperti itu? Kenapa kita aja berpikir kehidupan kita hanya untuk kerja, makan enak, minum minuman yang menggugah selera, tidur di kamar yang nyaman. Kita hidup bukan untuk itu. Ayah sabul insanu ayutrako sudah. Apakah manusia itu menyangka bahwa dia hidup tanpa tujuan? Ya ikhwatul iman, ibadah kita yang sangat besar, yang kita dapatkan pahalanya adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu akhlak. Bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita miliki, orang bisa merasakan manfaatnya. Nggak ilmu, nggak pengalaman, nggak relasi. Ayolah berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Jangan pasif gitu loh. Seorang mukmin itu aktif. Bahkan menawarkan nasihat. Apa yang bisa saya bantu? Ayo khidmah. Orang Arab itu selalu bilang, ketika dia menyapa, ya orang yang kenal, tetangganya, saudaranya, temannya, ayo khidmah. Apa yang bisa saya bantu? Yang akan menawarkan. Begitu kita ini orang timur. Ya. Orang timur itu khasnya lembut. Apalagi orang Indonesia terkenal dengan lembutnya. Kalau lebih bermanfaat, Indonesia itu Masya Allah. Orang yang mendekati sempurna para jemaah. Ya. Kemudian yang kedua, akhlak itu tidak pernah menzalimi siapapun. Tidak pernah menyakiti siapapun dengan lisan, dengan tangan. Dengan apapun tidak pernah menyakiti siapapun.
terutama dengan lisan dan tangannya. Tangan itu memukul atau dengan menulis status atau dengan memfitnah melalui medsos, tidak pernah menyakiti siapapun. Dia takut pada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ada orang yang rajin ibadah, ya, berpakaian syar'i, tapi lisannya tajam, maka tidak berakhlak dia. Kemudian apalagi yang ketiga, seorang yang berakhlak itu as-sabru 'alal adza, dia sabar dalam menghadapi segala kezaliman, segala hal yang mengganggu dirinya, baik itu fitnah, cacian, dia sabar. Dia tidak pernah balas dendam. Dia tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah marah, semarah-marahnya. Sabar. As-sabru 'alal adza. Ini akhlak. Ini orang baik. Kalau dia tidak pernah benci, dia segera maafkan. Dia tidak pernah dendam. Dia tidak pernah marah. Berlarut-larut. Marah boleh. Manusia tidak boleh kehilangan sifat marah. Karena itu manusiawi. Tapi setiap kali marah. Ingat, Nabi pernah bersabda, la taghdab, jangan mudah marah. Falakal jannah, bagimu surga. Kata Imam Nawawi, kenapa Nabi berwasiat 3 kali kepada orang yang minta wasiat dengan berkata, jangan mudah marah, jangan mudah marah, jangan mudah marah. Karena Imam Nawawi mengatakan, karena Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang yang mudah marah dalam segala hal, terbuka baginya pintu keburukan. Fa indal ghadab yaftahu abwaab asyarr. Karena marah itu orang yang emosional, akan terbuka lebar pintu keburukan bagi dia. 3 unsur akhlak baik bagi manusia. Bermanfaat bagi mereka, tidak menyakiti mereka dengan apapun. Kemudian menahan sabar. Sabar dalam menahan segala kezaliman, segala hal yang menyakiti. Sabar. Ya, doakan, maafkan. Kemudian talaqatul wajh, yang keempat, murah senyum. Dan ini yang disebut oleh Nabi akhlak yang baik. Jadi siapa yang berakhlak baik? Yang menerima semua hukum Allah. Dari tauhid sampai jihad. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang ditolak. Semua hukum syari Allah dari tauhid, ya, sampai jihad, semuanya diterima oleh kita. Semua takdir Allah kita yakini baik. Ini baru berakhlak dengan Allah. Lalu akhlak kita kepada manusia bagaimana? Bermanfaat bagi orang lain, tidak menyakiti mereka dengan apapun. Kemudian sabar dalam menghadapi kezaliman mereka, sabar. Doakan. Kalaupun kita ingin membalas sesuai dengan kezaliman mereka saja. Tapi lebih baik sabar. Kemudian murah senyum. Itu akhlak yang mulia. Dan kalau orang sudah berakhlak mulia, yang dimaksud, maka dia adalah orang baik. Jadi kalau kita tanya, apakah orang yang berbuat syirik baik? Tidak baik dia. Tapi Ustadz, itu kalau ada orang Hindu, itu baik banget lah. Dia baik bagi manusia, tapi tidak baik di mata Allah. Kenapa? Karena dia menolak tauhid. Dia berbuat syirik kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Baik. Ada orang baik, Masya Allah baik. Tapi tidak pernah mengikuti sunnah Rasulullah. Syarat dengan bid'ah, hidupnya jauh, bahkan membenci sunnah. Tapi orangnya baik. Baik sama tetangga. Kita bilang dia baik menurut manusia, tapi tidak baik di mata Allah. Tidak baik di mata Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Ada orang baik sekali, suka ngaji, kesana, kemari. Tapi dia kalau mengalami musibah, mengalami persoalan hidup yang berat, dia bilang, kenapa ya Allah kok ngasih saya cobaannya begini? Kenapa ya? Kok banyak orang yang dosanya lebih dari saya, lebih buruk kehidupannya dari saya. Saya nggak pernah macam-macam, tapi kok saya berat kali ujiannya. Dia nggak begitu berat ujiannya. Allah, orang ini tidak baik. Tidak punya akhlak.
Kenapa Anda mengajukan pertanyaan kenapa kepada Allah? Apakah Anda lebih baik, lebih ngerti yang terbaik dari Allah? Kita aja nggak tahu yang terbaik buat diri kita kok. Kok berani-beraninya kita mengatakan, kenapa ya kok saya ngalami musibah begini, sementara yang lain nggak kayak gini. Sementara orang lain banyak keburukannya, banyak dosanya. Saya kok yang dosanya, ya istilahnya hidup saya nggak pernah macam-macam, tapi kok hidup saya malah begini. Allahu Akbar. Ya ikhwatal iman, Nabi itu punya dosa atau tidak? Gak punya dosa mereka itu. Tapi apakah mereka hidupnya aman, hidupnya tenang, gemah ripaloh janawi? Apa hidup mereka senang terus? Lihat ujiannya berat. Berat ujiannya. Di satu sisi kita bersabar, di sisi lain kita bersyukur. Justru Allah itu sayang. Apa kata Nabi alaihissalam? Idza ahabballahu 'abda ibtala. Kalau Allah mencintai hambanya, Allah beri dia ujian musibah bertubi-tubi. Sehingga habis dosanya, rontok dosanya. Kalau dia wafat, insya Allah tidak membawa dosa. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ya. Baik, kemudian hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita. Nabi SAW ini menyampaikan bahwa ada kalanya kita bisa bertanya kepada hati kita. Boleh kita bertanya kepada hati kita. Karena Nabi SAW mengatakan, wal ithu mahaka fi nafsik. Kesalahan itu sesuatu yang meragukan, menimbulkan kegelisahan. Berarti kalau kita gelisah, ini salah ini. Ada yang salah ini. Begitu. Ya. Tapi bagi orang yang sudah ngerti, atau orang yang bersih hatinya. Karena orang awam pun, orang awam ya, kalau sesuatu yang salah, kalau hatinya masih bersih, dia akan merasa gelisah. Ya. Dia merasa gelisah, ada sesuatu yang nggak pas ini. Itu kebaikan. Di mana dia merasa tidak nyaman. Padahal dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu hukumnya. Misal, dia awam. Tapi cipika-ciki sama istri orang. Udah tradisi. Dia bertanya, memang boleh cipika-ciki sama istri orang? Boleh atau enggak ya? Kok saya nggak nyaman ya? Kok saya gelisah ya? Tapi ini tradisi. Udah biasa. Udah maklum. Udah lumrah. Tapi dia gelisah. Antar saya tanya deh sama Ustadz. Saya gelisah ini. Nah, kegelisahan inilah yang disebut dengan ya yang dimaksud oleh Nabi alaihissalam. Coba tanya hatimu. Coba tanya hatimu. Sesuatu yang salah itu ketika ditanya oleh hati-hati gelisah berarti salah. Tapi itu berlaku para ulama, kata ulama, bagi yang hatinya masih bersih. Yang masih punya rasa malu kepada Allah. Tidak berlaku bagi mereka yang tidak punya rasa malu kepada Allah. Nggak berlaku ini hadis ini. Misalnya gini, ada orang nggak malu, membuka auratnya dibuka. Misalnya kita tegur, Mbak, maaf Mbak, itu ditutup Mbak auratnya. Nggak malu apa? Memang kenapa? Paha-paha saya, tubuh saya, terserah saya dong. Allah. Coba Mbak tanya hati Mbak, kira-kira Mbak mengumbar aurat itu malu apa tidak? Merasa bersalah atau tidak? Enggak, saya nggak merasa malu. Iya, dia akan jawab gitu. Kenapa? Karena hati udah mati. Jadi, ketika Nabi berkata, tanya hatimu, itu bagi mereka yang hatinya masih bersih, hatinya masih cenderung kepada kebaikan. Nah, itu bisa tuh berlaku kalau kita menasihati anak tuh. Nasihati anak, kalau dia masih baik ya. Misalnya dia, suatu ketika ketahuan dia jalan sama laki-laki, kita panggil dia, kita bilang, kamu tahu nggak? Coba kamu tanya hati kamu. Kamu jalan sama laki-laki yang bukan mahram kamu. Kamu tanya hatimu, kamu nyaman atau tidak dengan apa yang kamu lakukan? Coba kamu tanya hatimu. Ibu nggak usah marah sama kamu. Coba kamu tanya hatimu, pantas atau tidak? Tanya hatimu. Begitu, boleh. Karena anak kita memang kenal baik. Dia baik, mungkin khilaf, ya, mungkin kesalahan. Coba tanya hatimu. Apapun perbuatan dosa yang dilakukan, kita tanya sama dia. Coba kamu tanya hatimu. Kamu nyaman atau tidak dengan perbuatanmu? Misalnya anak ini ngerokok sama teman-temannya, seketahuan, kita panggil. Ya, Bapak dengar kamu rokok.
Jujur. Ya. Sekarang Bapak nggak mau jelasin hukum rokok itu apa. Sekarang kamu tanya hatimu. Kira-kira rokok itu benar atau nggak benar? Hah? Bermanfaat atau tidak? Apa maksudnya kamu rokok? Mau gaya-gayaan? Kalau itu bermanfaat bagi kamu, rokok, silahkan. Satu selop pun nggak ada masalah. Tapi kamu tanya dirimu, tanya hatimu. Kira-kira pantas nggak kita? Kita ini keluarga nggak ada perokok. Kamu merokok. Pantas. Coba tanya hatimu. Pantas tidak? Nyaman tidak kamu dengan rokok itu? Nah, itu boleh. Dan ini seperti hadis ini. Wal hikmu mahaka fi nafsi. Kesalahan itu sesuatu yang meragukan, menimbulkan kegelisahan di dalam hati. Wa karihta ayat tali'an nas. Kenapa? Dan kita nggak ingin dilihat. Karena kita merasa itu aib. Karena itu merasa aib. Itu aurat. Sesuatu yang bersifat aib atau aurat, pasti kita tidak ingin dilihat orang. Dan itu kesalahan. Kalau hati kita masih bersih. Kemudian hadis wabisa. Ya, juga sama sebetulnya. Temanya sama. Tapi di sini ada tambahan. Di sana ada hal yang unik ya. Di mana Wabisa datang ke Rasul? Datang ke Rasulullah SAW. Lalu dia belum nanya, tapi Rasul sudah bilang, kamu mau nanya ya tentang kebaikan dan keburukan. Kok Rasul bisa tahu? Di mana Rasulullah SAW sebelum Wabisa, ya, Wabisa, karena Wabisa ini datang ke Rasulullah. Dia memang sengaja ingin ketemu Rasul, tapi waktu itu banyak orang yang berkumpul. Kemudian dia menyela-nyela manusia, orang itu dia sela-sela terus sampai dia mendekati Rasul. Kata orang, sabar. Saya bilang, enggak, saya mau ketemu Rasul. Saya ada hal penting, saya mau nanya tadi. Saya mau nanya ini. Karena saya kalau ada yang nggak jelas, saya akan tanya. Saya nggak mau diam. Saya harus tanya ke Rasulullah sampai bagi saya jelas. Dan ini tujuan saya untuk mengklarifikasi. Supaya saya tidak bodoh, saya ingin tanya ini. Tapi subhanallah, sebelum dia bertanya, tapi Rasul sudah tahu. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Ajita tas'alu anil birri wal itsm. Kamu datang mau nanya tentang kebaikan dan keburukan ya? Wah, bisa kaget. Kok Rasul tahu ini? Pertama, ada kemungkinan Rasul sudah diberitahu bahwa Wabisa ini akan bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Yang kedua, Rasul tidak beritahu tapi melalui firasat. Jadi mukmin itu punya firasat. Nggak apa-apa, dia punya firasat. Kayaknya firasat saya nggak enak nih. Oh, sahih. Bisa diikuti. Boleh kita mengikuti firasat. Kok firasat saya nggak enak nih? Kayaknya kalau kita nginap di hotel ini, firasat saya nggak enak nih. Atau kalau kita melewati jalan ini, firasat saya nggak enak nih. Kita lewat jalan lain deh. Kalau kita bekerja di tempat ini, firasat saya nggak enak nih. Seorang mukmin yang masih terjaga kebaikannya, kesolehannya, wanita yang masih terjaga kesolehannya, maka Allah memberikan dia firasat. Dan Nabi pula diberi oleh Allah firasat. Makanya kata Nabi alaihissalam, ittaqu firasatul mu'min, hati-hati kamu sama firasat orang beriman. Jadi kita bisa memfungsikan firasat kita pada saat-saat tertentu, tapi tidak selalu, wah firasat saya terlalu firasat itu kelebihan. Ada saat-saat tertentu kita bisa pakai firasat. Ya, ada punya firasat. Misalnya kita diajak kerjasama, semuanya oke, semuanya presentasinya Masya Allah memuaskan, datanya lengkap semua. Terus kita lihat, oke, profesional, nggak ada yang salah, presentasinya juga memuaskan. Tapi kok perasaan saya nggak enak? Itu bisa dipakai. Gali lagi data, karena ada sesuatu yang pasti tersembunyi. Allah ingin buka itu, lalu kita cari. Apakah modus, ya modus penipuan? Kita harus cari. Karena firasat kita itu nggak enak. Di sini Nabi menggunakan firasatnya sampai beliau mengatakan, kamu pengen bertanya tentang kebaikan dan keburukan ya? Ajitan tas anul birri wal itsm. Lalu bisa berkata, oh betul ya Rasulullah. Tapi ini sambil terkaget-kaget, sambil heran gitu. Kok bisa tahu Rasulullah? Apa kata Nabi alaihissalam? Kalau kamu ingin tanya kebaikan dan keburukan, kamu tanya hatimu saja. Istaqi qalbak. Lalu Nabi SAW menegaskan kebaikan itu yang menimbulkan ketenangan di dalam hati. Kesalahan itu yang menimbulkan kegelisahan dan kebimbangan di dalam hati. Selalu bimbang, gelisah. Wa in attakan nas, walaupun banyak orang mengatakan ini baik, ini nggak ada masalah, gini, tetap tanya hati.
Kalau hatimu tidak nyaman, tinggalkan. Gak usah dengar kata orang, para jamaah. Nah, ini pelajaran penting yang kita ambil dari hadis ini. Ya. Kemudian, apa namanya? Pelajaran terakhir adalah kita nggak boleh terlalu apa? Boleh misalnya kita ragu kalau bertanya kepada seorang ustadz, itu bukan namanya sul adab, bukan berarti adab yang buruk, tidak. Misalnya gini, kita tanya seorang ustadz, "Ustadz, saya tanya hukumnya gini. Tapi kok pertanyaan tidak memuaskan ya? Kok tidak? Saya tidak dapat tuh jawabannya dari apa yang saya tanya." Boleh nggak kita tanya lagi ke ustadz lain? Boleh. Nggak apa-apa. Ya. Walaupun yang kita tanya ini ustadz terkenal, ustadz alim, tapi kok pertanyaan jawabannya saya nggak masuk ya? Apakah kita menerima begitu saja jawabannya? Seorang ustadz yang besar, ustadz terkenal misalnya, ya, yang gelarnya tinggi, masa iya seorang doktor, masa jawabannya begitu? Nggak boleh kita nanya ke yang lain. Kita nggak puas dengan pertanyaan, dia dokter loh. Dia itu seorang ustadz besar, ustadz senior loh. Nggak ada, nggak ngaruh itu. Wa in aftakan nas. Kata Nabi, walaupun ada ustadz sudah mengatakan begini, kalau kamu tidak dapat jawaban yang memuaskan, ya, yang tidak menghilangkan keraguan, kebingungan, kebimbangan, jangan sampai nggak ada masalah. Supaya kita yakin. Nah, ini jawaban saya yang saya cari selama ini. Nggak ada masalah para jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir, kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Annal badar fi syari'ah al-adillah. La ala masyarah bainan nas. Ya. Bahwa acuan kita dalam beragama itu dalil. Bukan apa yang berlaku di tengah masyarakat, bukan pula perasaan. Seperti orang sufi. Karena orang-orang sufi itu beragama dengan beribadah kepada Allah dengan perasaan. Nggak bisa. Tidak selalu kita beribadah dengan perasaan. Kita beribadah kepada Allah dengan contoh Rasulullah SAW. Mereka lebih memperhatikan perasaan, dzauq, ya. Nggak bisa itu. Perasaan ini perasaan apa nih? Karena hati, kita beribadah dengan hati, dengan cinta, dengan takut, dengan harap. Apakah di sana ada rasa takut? Mungkin. Rasa harap? Mungkin. Cinta? Terus cintanya dengan apa? Hanya dengan perasaan. Mereka mengabaikan amal. Makanya mereka sampai kepada hakikat ma'rifat thariqat. Hakikat itu artinya mereka tidak beramal. Bagaimana cinta tanpa amal? Dalam surah Al-Maidah ayat surah Al-Imran 31, Allah menuntut kita membuktikan cinta kepada Allah dengan amal soleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi mereka itu hanya dengan perasaan tapi tanpa bukti amal yang konkret, yaitu mengikuti contoh Rasulullah. Ini sufi, dan ini apa kata Nabi, tanya hatimu itu tidak membenarkan sufi. Maksudnya di sini firasat. Ya, bukan berarti kita beribadah dengan hati kita, aduh ini kayaknya hati saya nggak enak, ini hati saya perasaan apa, gimana ya, kok saya nggak nyaman ya dengan syariat ini, kok dengan jilbab misalnya, kok saya nggak nyaman ya, terlalu kaku. Itu bukan itu maksudnya. Istabdi qalbak, maknanya firasat. Pakai firasat kita. Selama hati kita bersih, firasat kita akan kuat. Yang kedua, yang menjadi acuan kita dalam beragama, itu bukan apa yang berlaku di masyarakat. Karena bisa jadi itu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi acuan kita itu dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wa Jalal adalah apa? Dalil Al-Quran dan hadis. Petunjuk Rasulullah SAW. Nggak peduli walaupun sudah berlaku, sudah lama, ya, budaya dan tradisi. Kita harus tinggalkan. Bukan apa kata orang. Ya, bukan menurut persepsi manusia. Tidak. Acuan kita beragama hanya dalil Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para jemaah sekalian, apa yang bisa kita kaji, yang kita bisa sampaikan dari pembahasan kita dari hadis yang ke-27 dari hadis Arba'in Nawawi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz. Jazakallah khair untuk materi kajian pada hari ini. Baik kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan dapat menulis di kolom chat atau raise hand dan bertanya langsung kepada Ustaz. Diharapkan berkesesuaian dengan materi pada hari ini. Baik, Ustaz.
terkait dengan fitrahnya hati manusia ini, Ustadz, mengenai amal baik dan buruk ini, Ustadz. Tapi ketika kita membaca mengenai kitab Tazkiyatun Nufus, itu ada orang-orang yang dosanya itu dosa kecil dibiarkan hingga titik hitam di hatinya itu tertutup semua. Di hatinya itu jadi kolbun mayit, hati yang mati. Dalam hal ini, Ustadz, mohon nasihat Ustadz. Jika kalau kita memiliki eh, sahabat atau orang yang kita cintai, istri atau anak atau keluarga yang memiliki kolbun mayit ini, Ustadz, bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Jazakallah khair. Ya, pertama, setiap orang yang menggampangkan, meremehkan maksiat, karena dia tidak mengenal Allah. Makanya kata Syekhul Islam, ketika mengomentari firman Allah Jalla wa'ala, innama taubatu ala Allah, lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah. Sungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu, karena dia tidak mengenal Allah. Makanya kata Syekhul Islam, kullu man asallah fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat, menggampangkan maksiat, karena dia tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, dia tidak akan pernah melihat apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Yang dia lihat terhadap siapa dia berbuat kesalahan. Kalau dia mengenal Allah, mengagungkan Allah, dosa kecil pun bagi dia malu, bikin dia malu. Makanya bagaimana kita bisa mengatasi keluarga yang dekat dengan maksiat? Ingatkan akan Allah saja. Kenalkan mereka akan Allah. Bimbing mereka agar bertauhid. Coba lihat potret sahabat generasi awal Islam. Begitu Nabi menanamkan tauhid pada diri mereka, sampai ada yang berzina, minta dirajam. Nggak lagi menyembunyikan. Minta dirajam, rajam itu mati, cuma zina, bayangin. Itu pun cuma sekali. Bayangkan seorang wanita minta dirajam. Kata Nabi alaihissalam, kamu sadar dengan ucapanmu? Sadar Rasulullah. Lalu Rasul ngecek, nih orang wanita ini bagaimana? Oh, dia wanita paling paling dewasa itu. Sampai dia, kata Nabi alaihissalam, aku tidak bisa merajam kamu sampai kamu melahirkan anakmu. Dia lahirkan. 9 bulan dia pulang, setelah 9 bulan dia balik, dia bawa bayinya, ya Rasul saya sudah melahirkan, rajam saya. Bayangin, udah melahirkan. Minta dirajam. Karena dia gelisah. Saya udah berbuat dosa sama Allah. Gak ada itu di zaman sekarang. Kenapa? Karena gak bertauhid. Gak ada tauhidnya. Ada cuma jilbab doang, jenggot doang. Gak ada ruhnya. Kita tuh punya penampilan syar'i, tapi nggak punya ruh gitu. Ruhnya tuh nggak ada, tauhidnya nggak ada. Wallahi kalau kita punya tauhid, kita akan malu sama Allah, takut sama Allah. Kita selalu cinta kepada Allah. Bahkan kita merasa kebaikan itu kurang, terus kurang karena kita cinta Allah. Tapi itu nggak ada. Kita mengalami krisis para jamaah. Krisis apa? Krisis cinta kepada Allah. Makanya kita nggak pernah merasakan nikmatnya khusyuk dalam ibadah. Jarang. Kita pun meremehkan dosa. Jadi intinya, fenomena seperti itu adalah karena krisis tauhid. Kembalikan kaum muslimin kepada tauhid. Keluarga kita, ibda biman tauhid. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Kalau sudah bertauhid, insya Allah, kita lepas mereka dimanapun, kapanpun mereka kesal menjaga diri. Gitu. Jadi itu fenomena seperti itu karena lemahnya tauhid kepada Allahul Izzati Jalal. Nah, kalau sudah kita tanamkan tauhid, ya, akidah yang kokoh pada diri mereka, setelah itu ada kesalahan, dinasihati aja udah ya tinggal diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan saja. Ya namanya manusia tidak pernah lepas dari salah dan khilaf kan gitu. Tapi ketika ada tauhidnya gampang, tapi kalau nggak ada tauhid ngeyel. Yo gitu aja. No, ada yang lebih parah no. Baru dosa begini aja udah jadi masalah besar. Dia kan ngeyel. Dia nganggap bahwa dosa itu apa sih masalahnya gitu. Gitu aja Pak. Jadi sebetulnya ini kita harus kita atasi dulu akar masalahnya. Ya, kalau tidak diatasi akar masalahnya ya susah. Apa itu? Kuatkan tauhid. Kelemahnya tauhid itu menjadi akar masalah. Wallahu a'lam. Saya Ustaz.
Eh, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu berada dalam keadaan baik dan diberkahi Allah. Dalam hisab terakhir, apakah semua dosa yang belum ditaubati dan minta kerelaan orang yang kita zolimin akan tetap diazab, walaupun kebaikannya banyak? Syukran, jazakallahu khair. Nah, dalam hadis Aisyah, di sana Rasulullah SAW membedakan ada dosa yang dimaafkan, ada dosa yang tidak dimaafkan. Dosa yang dimaafkan itu dosa yang terkait dengan hak Allah. Berpotensi dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Kebaikannya itu akan menghapus dosa. Sholatnya, ya bisa menghapus dosa. Kalau itu kesalahan kita kepada Allah. Jadi potensi mendapatkan ampunan dengan dari taubat, dari istighfar, dari amal soleh, itu menjadi sebab. Ya. Tapi kalau kesalahan kita sama manusia, dalam hadis Aisyah, Rasul mengatakan tidak bisa Allah mengintervensi. Itu bahayanya kalau orang bermasalah sama orang lain. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Lah kita berbuat salah sama siapa? Sama orang itu, kok minta maaf sama Allah? Allah tiba-tiba intervensi. Lah kalau dia nggak maafkan, kan dia semua orang yang terzalim mau memaafkan. Kalau dia tidak maafkan, dia punya hak untuk menuntut. Dan itu kan keadilan. Sekarang gini, kita terdolimi, gitu aja. Terdolimi misalnya ditipu uang miliaran. Sementara uang itu sangat kita butuhkan. Kalau dibiarkan, orang bisa dimaafkan ketika kita nih yang menjadi korban penipuan miliaran rupiah. Terus Allah mengintervensi, udahlah saya maafkan. Ya Allah, misalnya, saya maafkan. Udahlah maafkan. Dia aku maafkan. Maka aku kasih kamu pahala. Masalahnya, tidak semua orang bisa memaafkan. Sampai di akhirat pun. Makanya Allah tidak mengintervensi. Allah itu maha adil. Karena sifat Allah dan Allah itu maha adil. Makanya Allah tidak ikut campur gitu loh. Tidak ikut campur. Apalagi kezaliman yang mencederai kehormatan, melecehkan kehormatan seperti ghibah. Itu berat itu. Atau mengambil hak orang. Ya. Nah, karena ini terkait dengan hak manusia yang tidak semuanya mau menerima, tidak semuanya mau ikhlas. Makanya Allah kembalikan mereka. Mereka maafkan, selesai. Mereka tidak maafkan, dituntut. Jadi hikmahnya apa? Ya kita harus hati-hati bermasalah sama orang. Jangan menggampangkan. Bahkan dalam Asy-Syura ayat 30, perhatikan. Allah mengatakan, wa ma asabakum musibah bima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpamu akibat dosamu. Wa ya'fu an katsir. Tetapi yang membuat hidup ini banyak masalah, banyak musibah, banyak persoalan adalah karena dosa. Tapi Allah tegaskan dalam Asy-Syura ayat 30, tapi bukan karena dosa sama aku ya. Yang membuat hidupmu banyak masalah, banyak musibah, banyak persoalan, itu karena dosamu terhadap manusia. Sementara aku banyak memaafkan, kata Allah. Oh, kalau kita dosa sama Allah langsung dihukum, menimbulkan musibah, habis hidup kita. Tapi yang membuat kok saya sakit, kok istri ngelawan, anak ngelawan, usaha juga seret ya, omsetnya menurun drastis. Itu karena dosa kita sama orang. Mungkin sama orang tua kita, mungkin sama tetangga, mungkin sama sahabat, mungkin sama kerabat, ada kesalahan yang tidak segera kita atasi. Hati-hati para jemaah, jangan meremehkan permasalahan kita sama manusia. Banyak meminta maaf. Sabar, jangan pernah berbuat zalim, minimal pasif lah. Ya, makanya akhlak yang baik itu apa? Tidak pernah menyakiti siapapun. Begitu. Jadi nggak bisa sampai nanti dihisap tidak dihisap masalah kezaliman kita sama manusia, tidak. Hisab itu hanya menentukan dia itu menjadi penghuni neraka atau surga. Ya, kalau dia ternyata penghuni surga, dia lewat kontoroh, dia lewat sirat. Jadi hisab itu menentukan dia akan menghuni surga. Gitu ya. Nih, penghuni surga. Atau dia penghuni neraka. Kalau neraka langsung masuk neraka. Kalau dia penghuni surga, dia lewat sirat namanya. Jadi kalau orang masuk neraka, dia akan jatuh dia. Jatuh ke neraka. Tapi
penghuni surga karena hisapnya itu bagus, ditimbang juga amalannya bagus, hasilnya bagus, dia lewat sirat. Tapi itu kebaikan dia dengan Allah. Adapun kalau dia ada sanggutan manusia, itu nanti ditahan oleh Allah. Pada saat dia akan masuk surga, ditahan oleh Allah. Kamu nggak bisa masuk. Kenapa ya Allah? Karena kamu masih punya sanggutan. Sanggutan hutang. Sanggutan apa? Kamu pernah mencaci maki orang, menghina orang, menggibah orang. Itu diselesaikan namanya di kontoro. Jembatan kecil yang dekat dengan pintu surga. Nah, udzubillah min dzalik. Kalau dia ditahan di jembatan kecil di situ, didatangkan orang-orang yang pernah zalimi, lalu orang itu mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah dicaci maki, saya minta pahala sholatnya. Diambil pahala sholatnya semua. Dia nggak bisa pilih-pilih. Jangan yang sholat ini, sholat yang saya yang ini yang bagus, nggak bisa. Saya mau semua sholatnya. Mau apa? Kita nggak bisa buat apa-apa. Datang, ya Allah, dulu dia pernah menghina saya nggak terima. Saya minta pahala zakatnya, habis. Terserah dia. Ngeri para jemaah. Apa akibatnya orang ini banyak masalah? Dia sholat, dia ngaji, tapi bermasalah dengan banyak orang. Diambil pahala sholatnya oleh orang yang pernah dolimi, diambil pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala sedekahnya. Ketika habis pahalanya, sementara masih banyak orang yang terdolimi, yang belum bisa menuntut dia, karena udah nggak ada pahalanya. Apa kata Allah? Dosa orang-orang itu yang akan menuntut, karena nggak punya lagi orang ini yang dituntut pahala, dosa itu ditimpakan ke orang ini, yang tadinya mau masuk surga jadi nggak jadi. Dia masuk neraka. Orang ini yang sudah akan masuk surga, dilempar ke neraka. Untuk apa? Menanggung dosa orang-orang yang dia zalimi selama di dunia. Makanya kata Nabi, itu orang yang paling bangkrut gitu. Atadrun manil muflisu fina. Kamu tahu orang yang paling bangkrut? Ya orang itu. Dia masuk neraka bukan karena dosanya, tapi karena dosa, menanggung dosa orang yang pernah dizalimi di dunia. Itu orang paling bangkrut. Saya ulangi, siapa orang yang paling bangkrut? Yaitu orang yang paling bangkrut di akhirat. Dia masuk neraka bukan karena dosanya, tapi karena dia menanggung dosa orang yang pernah dizalimi. Dan dia tidak bisa bayar dengan pahala dia, karena pahalanya udah keburu habis. Ngeri para jemaah. Ya, banyak-banyaklah minta maaf. Kembalikan hak orang. Ngeri. Falyatahlil yaum, kata Nabi. Maka ainu madzlama li akhi falyatahallal yaum. Min qabri alla yakuna dina wa dirham. Barang siapa yang berbuat zalim sama saudaranya, segera minta maaf, segera minta halal, selesaikan di dunia. Sebelum tidak berlaku dina dan dirham, nggak berlaku uang, nggak bisa berlaku. Kita mau bayar apa nggak bisa. Yang ada pahala yang diambil. Alhamdulillah. Begitu para jemaah. Saya Ustaz. Sudah ada pertanyaan lagi di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa selalu menjaga Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sebenarnya hadis yang isinya menjelaskan bahwa orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat itu terbebas dari fitnah kubur? Karena di sebuah kajian lain disebut bahwa ini belum tentu juga, barakallahu fiik. Hmm, memang saya pernah mendengar hadis itu, dan insya Allah itu hadis yang sahih. Ya, orang yang meninggal di malam atau hari Jumat itu tanda husnul khatimah. Ya, itu tanda husnul khatimah. Tapi yang dimaksud dengan meninggal malam dan hari Jumat, maksudnya adalah yang meninggal itu orang soleh, bukan orang yang tidak baik, orang yang suka maksiat, orang yang jauh dari taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tapi orang yang betul-betul soleh, orang yang baik. Jadi dia meninggal di hari dan di malam Jumat, dia meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, itu tanda baik. Tapi dia baik dengan amalnya. Apa arti orang fasik meninggal hari Jumat? Nggak ada manfaatnya hari Jumat itu. Apa artinya? Dia meninggal di Madinah, kalau dia adalah orang yang suka bermaksiat kepada Allah, nggak berlaku. Fa inna, ya, apa namanya? Fa innal ardo la tuqaddisu ahada, kata Abu Dzar. Bumi itu tidak mensucikan seorang, walaupun dia orang Mekah, walaupun dia orang Madinah. Kalau orang yang fasik, fajir, dia tidak akan pernah mensucikan. Yang mensucikan hati itu amal. Nah, ketika hatinya suci, bersih oleh amal solehnya, oleh ketakwaannya kepada Allah, lalu dia meninggal di hari atau di malam Jumat, itu indikasi dia meninggal husnul khatimah. Berarti dia dekat dari ampunan Allah. Dia dekat dari surga. Jadi maksudnya gini loh. Oh, orang ini meninggal hari Jumat. Orang ini baik, soleh. Oh, wanita ini soleh.
Oh, ini tanda dia dekat dari surga ini. Nanti kuburnya itu jadi taman surga. Oh, tandanya gini. Apa tandanya? Dia meninggal di malam atau hari Jumat gitu. Ya, seperti itu para jemaah. Tapi lihat siapa yang meninggal di saat itu. Bukan semua orang. Bagaimana kalau orang kafir meninggal malam Jumat? Nggak berpengaruh. Beda. Jadi sekedar ikhbar, informasi. Dari Nabi SAW, orang yang meninggal malam atau hari Jumat, kalau dia orang baik, orang soleh, orang beriman, bertakwa kepada Allah Rabbul Azza wal Jalla, nah ini indikator ini. Dia dekat dari surganya Allah. Begitu kira-kira. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya Ustaz. Eh, Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan dapat mengetik di kolom chat atau raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz. Diharapkan berkesesuaian dengan materi pada hari ini. Baik Ustadz, eh, mengenai parameter kebaikan dan keburukan Ustadz, itu kan banyak orang satu kan taklid kepada fenomena taklid buta kepada satu ustadz Ustadz. Hmm. Jadinya kemudian kita sebagai itu biasanya terjadi pada orang-orang awam yang belum mengenal mengenai manhaj. Eh, Bagaimana kita menyikapi hal-hal menasehati orang-orang yang seperti ini, Ustaz? Mohon eh, Apa nih? Orang yang seperti ini gimana maksudnya? gimana kita cara menanggapinya, Ustaz? Mengenai orang-orang seperti ini, Ustaz. Ketika kita kasih Yang tahu yang taklid buta, Ustaz, yang taklid buta sama, sama orang-orang tertentu, maksudnya ustaz-ustaz tertentu gitu. Ustaz tertentu. Nah, coba kata Nabi alaihissalam, apa Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kenapa Allah hanya menyebut Rasul? Kenapa tidak menyebut Abu Bakar, Omar, padahal mereka sudah dijamin surga? Kenapa? Itu coba dibuka itu ayat itu maknanya apa itu? Kenapa tidak menyebut Uthman, Ali? Tapi Allah hanya laqad kana lakum fi Rasulillah. Telah ada pada Rasul. Artinya yang bisa menjadi rujukan kita secara mutlak, kita hanya bisa bertaklid secara mutlak itu hanya kepada Rasul. Selain kepada yang tidak maksum, nggak boleh. Karena mereka berpotensi salah. Nggak boleh. Ya, makanya kata kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, imam itu yang bisa menjadi imam mutlak diikuti hanya Rasul. Tidak Imam Abu Hanifah, tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Malik, tidak Imam Ahmad bin Hambal. Karena mereka tidak maksum. Kata Syekhul Islam, mereka tidak maksum. Kalau mereka imatul arba'ah, imam besar, 4 itu, tidak bisa kita ikuti secara mutlak. Apalagi yang berseberangan dengan dalil. Ya, apalagi yang di atasnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, nggak bisa kita ikuti. Gimana? Gimana coba? Kita hanya bertaklid secara mutlak kepada Rasulullah SAW. Yang kita ikuti hak, apa yang sesuai dengan dalil. Karena hakikat mengikuti dalil itu mengikuti Allah. Mengikuti jalannya Allah Jalla wa'ala. Karena jalan Allah itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Itu jalan Allah siratul mustaqim. Kalau kita mengikuti manusia, walaupun dia mengikuti benaran, tapi manusia berpotensi salah. Yang di atas sirat itu adalah yang di atas dalil. Itu yang kita ikuti. Karena kalau kita mengikuti orang yang bisa salah, berarti kita meninggalkan jalan Allah. Kalau kita meninggalkan jalan Allah, ujung-ujungnya kita akan berpisah dengan Allah. Kalau berpisah dengan Allah, kita nggak ketemu Allah di surga. Jadi hakikat kenapa haram taklid itu? Makanya Allah katakan, ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu banyak mengikuti orang, kata orang ikut ini tapi tidak ada acuannya, nggak jelas dalilnya, akan membuat kamu sesat nanti kata Allah. Ya. Jadi kita ikuti itu dalil. Wah, nggak peduli banyak orang. Walaupun guru kita, lihat kata Imam Syafi'i kepada Imam Malik, guru beliau mengatakan gurunda, guru, engkau sangat saya cintai karena engkau berjasa bagi diriku, kata Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Tapi ya, dalil lebih saya cintai. Saya mengikuti dalil bukan berarti saya tidak menghormatimu.
Karena saya lebih cinta Allah. Saya mencintaimu karena belajar, ingin membalas, saya harus mengakui kebaikanmu, jasa-jasa. Karena ini perintah Allah. Memuliakan guru itu perintah Allah. Memuliakan orang yang berilmu itu perintah Allah. Lihat hadisnya di Arba'in, di Riyadhus Shalihin. Ya, bab minas sunnah, termasuk petunjuk Nabi memuliakan orang yang berilmu. Karena kalau kita tidak muliakan orang berilmu, berarti kita akan melecehkan apa yang disampaikan. Makanya kita muliakan ustadz kita, guru kita. Demi apa? Memuliakan ilmu yang dia bawa gitu. Tapi kalau di saat dia ada hal-hal yang... Jadi kita nggak boleh taklid buta. Karena ujungnya kita akan berpisah dengan Allah. Rabbul Izzati wal Jalal. Ikuti dalil. Aina masar. Dimanapun dalil itu berada, ikuti dia. Addu alaiha, ikat. Gigit dengan gigi geraham. Bukan orang ya. Karena orang itu bisa berubah. Saya sering menyampaikan, coba lihat di YouTube atau di Google, namanya Abdul Al-Qusaimi. Abdul Al-Qasimi atau Al-Qusaimi. Itu ulama itu. Dari Buraidah. Itu dia nulis kitab Tauhid. Luar biasa. Bagus sekali. Tapi di akhir hayatnya jadi ateis. Terus kita merujuk orang itu. Bagaimana murid-muridnya itu? Akhirnya guru jadi ateis. Siapa yang menyangka? Makanya kata Mas'ud, "Mangkana mustannan falyastanni biman qad mat." Kalau kita mau merujuk ke seorang taklid kepada orang yang udah meninggal, jelas matinya baik. Abu Bakar, Omar, Tapi kalau yang masih hidup, jangan bertaklid buta. Jangan. Apalagi kita seorang menuntut ilmu. Beda kalau awam. Kalau awam dibolehkan. Tapi yang betul-betul orang ini berilmu. Taklid kepada orang yang betul-betul berilmu. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu. Dia nggak ngerti dalil. Dia taunya hukum boleh atau tidak boleh. Makanya kata Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kamu orang awam, kata Allah. Kamu nanya saja kepada ustaz-ustaz, ini hukumnya boleh atau tidak. Oh, boleh. Alhamdulillah. Oh, nggak boleh. Tanpa bertanya, dalilnya apa? Siapa yang memahami itu? Tafsir bagaimana? Itu level menuntut ilmu tuh. Tapi yang hadir majelis ini bukan lagi orang awam, karena udah banyak ngaji, jadi levelnya menuntut ilmu. Nah, kalau menuntut ilmu haram, bertaklid, tidak boleh. Nggak boleh, Ustadz, hukumnya apa? Boleh. Oh, yaudah. Tanya dalilnya. Apa ulama bilang begitu? Apa dasarnya? Apa pendapat ulama dalam memahami itu? Boleh. Itu level penuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya, Ustaz. Baik kakak-kakak semuanya, apa masih ada yang mau ditanyakan atau udah jelas semua ini? Afwan, saya kira cukup ya. Tap, Ustaz. Jazakallah Sudah khair. banyak sekali, jangan terlalu Masya banyak Allah. ilmunya, nanti takutnya meluap lagi nanti. Jadi Allah. nggak bisa dituangin dalam amal. Dikit tapi diamalin itu Ah, lebih berkah insya Allah. Ya. nah. Apalagi ini Nah, Ustaz, ada pertanyaan tentang Zionis ini. Udahlah, jangan nanya itu. Kita doakan sajalah. Doakan saja ya, semoga Allah binasakan Israel, semoga Allah tolong kaum muslimin. Hikmahnya apa adanya peristiwa sekarang ini yang menimpa saudara kita di Palestina, kita ambil hikmahnya. Apa sebab mereka mengalami seperti itu? Hikmahnya apa? Mungkin ada kita lebih memperkuat solidaritas persaudaraan kita lebih banyak mendoakan, mungkin pelajaran bagi mereka selama ini ada kekurangan-kekurangan apa yang membuat mereka ada Allah kasih musibah seperti itu. Kita pun sama introspeksi, musibah itu karena dosa. Tapi saatnya kita tidak boleh menyalahkan mereka. Ini bukan saatnya. Tapi kalau kita bahas teorinya setiap musibah itu karena dosa. Tapi kan kita nggak mungkin. Oh ya, karena orang Palestina itu begini, kesalahannya begini, makanya dia begini. Nggak usah kita bahas. Waktunya tidak tepat. Tapi teori mengatakan, setiap orang yang mengalami musibah itu karena dosa. Jadi kita belajar dari situ. Kalau nggak mau musibahnya berat, banyak bertobat kepada Allah, istighfar, beramal soleh. Jadi kita nggak perlu dihapus dosa kita oleh Allah dengan musibah. Ya, musibah. Tapi kita, kata saudara kita di Gaza, di tempat lain, doakan. Karena cinta kita kepada mereka karena Allah dengan doa. Jangan hanya menangis. Nggak perlu itu, mereka butuh tangisan kita, mereka butuh doa kita. Doa semoga Allah mengembalikan mereka kepada Islam, semoga Allah tabaraka wa taala memberi pertolongan kepada mereka, semoga kembali dikembalikan keadaan hidup mereka seperti semula, ya, tidak hancur lebur seperti sekarang, tidak kelaparan, tidak ini. Doakan terus. Ya, itu bukti kebaikan kita terbesar kepada saudara kita dengan banyak berdoa. Seperti itu kira-kira. Saya kira demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.